Ketika Concorde pertama kali terbang pada tahun 1969, pesawat ini menjadi simbol kemampuan penerbangan modern untuk melakukan perjalanan melintasi lautan dalam hitungan jam. Namun, mimpi transportasi supersonik ternyata membawa dampak negatif bagi kemanusiaan. Ledakan sonik yang dihasilkan membuatnya sulit untuk terbang di atas daerah padat penduduk, dan Concorde akhirnya menghilang dari ruang udara setelah 3 dekade beroperasi. Hari ini, NASA dan Lockheed Martin berkomitmen untuk membawa kembali penerbangan supersonik dengan mengurangi kebisingan, hampir menghilangkan ledakan sonik. Untuk itu, mari kita lihat proyek X-59 mereka dan bagaimana hasilnya. Pada bulan Oktober 1947, Jenderal Charles Chuck Yeager secara resmi memulai era penerbangan supersonik dengan memecahkan penghalang suara untuk pertama kalinya, menggunakan pesawat eksperimental Bell X-1 yang tercatat mencapai Mach 1,07. Pada akhir Desember 1968, setelah puluhan tahun pengujian, pesawat angkut supersonik komersial pertama di dunia, Tu-144, melakukan penerbangan pertama. Namun, pesawat ini menghadapi banyak masalah selama layanan penumpang, yang hanya berlangsung dari tahun 1977 hingga 1978 dengan hanya 55 penerbangan di satu rute. Sementara itu, Concorde beroperasi dari tahun 1976 hingga 2003, tetapi akhirnya terhenti karena konsumsi bahan bakar yang tinggi, biaya operasional yang mahal, dan dampak lingkungan dari ledakan sonik yang mempengaruhi daerah yang dilalui. Ledakan sonik mirip dengan suara petir, yakni suara tajam yang terdengar saat pesawat melaju melewati kecepatan suara. Suara ini bisa sangat keras dan bahkan merusak struktur darat. Ketika pesawat mencapai kecepatan supersonik, gelombang udara di depan pesawat akan terkompresi dan memunculkan ledakan sonik yang terdengar di darat. Intensitas dan distribusi ledakan sonik ini tergantung pada berat dan dimensi pesawat, serta ketinggian dan kecepatan terbangnya. Area yang terkena dampak oleh ledakan sonik ini disebut boom carpet, dan bisa meluas hingga 70 mil di belakang pesawat. Penurunan ledakan sonik tetap menjadi tantangan besar bagi pengembangan pesawat supersonik. Sejak tahun 1950-an, banyak penelitian dilakukan untuk memahami fenomena ini dan merancang solusi untuk menguranginya. Salah satu metode yang dianggap paling efektif adalah desain pesawat yang cermat, khususnya pada bentuk badan pesawat dan sayapnya. NASA kemudian menguji beberapa desain untuk mengurangi ledakan sonik, termasuk mengembangkan pesawat X-59 yang dirancang untuk mengurangi suara ledakan sonik tersebut. Proyek X-59 Quest, yang dikembangkan oleh NASA dan Lockheed Martin, bukanlah prototipe pesawat komersial, namun berfokus pada pengembangan teknologi supersonik yang senyap yang diharapkan dapat diadopsi oleh produsen pesawat di seluruh dunia di masa depan. Proyek ini dimulai pada tahun 2016, dengan kontrak desain awal diberikan kepada Lockheed Martin. Meskipun pandemi mengubah jadwal proyek ini, para insinyur terus bekerja untuk mengembangkan pesawat ini. Pada 2017, mereka mulai menguji model skala pesawat di terowongan angin, dan pada 2018 NASA memberikan nama X-59 Quest. Pusat Penelitian Langley NASA menyelesaikan uji terowongan angin pada model skala 8% X-59 pada tahun 2018, dan pengujian tersebut memberikan data baru tentang stabilitas dan pengendalian pesawat. Pembangunan pesawat X-59 dimulai pada Juni 2019, dan pada akhir 2020, konstruksi pesawat sudah mencapai setengah dari target. Pada November 2022, NASA melaporkan bahwa mesin General Electric F414G100 telah dipasang di pesawat ini. Mesin tersebut memberikan daya dorong sebesar 22.000 pound-feet, yang memungkinkan X-59 mencapai kecepatan Mach 1,5, 990 mph, dengan kecepatan jelajah Mach 1,42, 940 mph, pada ketinggian 55.000 kaki. X-59 memiliki panjang hampir 100 kaki, dengan hidung yang tajam dan lebar sayap 29,5 kaki. Berat lepas landas maksimum pesawat ini adalah 32.300 lb. Meskipun tidak dirancang untuk mengangkut penumpang, X-59 diharapkan dapat membuka jalan bagi pengembangan pesawat supersonik komersial di masa depan dengan teknologi yang dapat mengurangi dampak ledakan sonik. Hal pertama yang langsung menarik perhatian adalah bentuk pesawat ini.
Tentu saja, desain pesawat ini memiliki alasan tertentu. Dalam desain pesawat yang khas, gelombang kejut mulai terkumpul di belakang pesawat ketika mencapai kecepatan transonik yang mendekati kecepatan suara. Dalam kasus X-59, bentuk keseluruhan pesawat yang panjang dan sempit, dengan hidung yang tajam dan canard, akan mencegah gelombang kejut bertemu, sehingga secara signifikan mengurangi tanda akustik pesawat saat melaju dengan kecepatan supersonik. Alih-alih gelombang kejut yang kuat bergabung menjadi dengungan keras, gelombang kejut yang lebih lemah akan terdengar seperti serangkaian ketukan lembut. Meskipun pada kenyataannya, NASA dan Lockheed Martin berusaha memastikan bahwa kebisingan yang dihasilkan oleh pesawat ini tidak melebihi volume penutupan pintu mobil, yang sekitar 75 desibel, dB. Kebisingan ini akan terasa jauh lebih rendah dibandingkan dengan 110 dB yang dirasakan dari Concorde. Jika kita menerjemahkannya ke dalam angka yang lebih familiar, kebisingannya akan setara dengan sekitar 60 dB. Namun demikian, hal ini tidak menghentikan Lockheed Martin untuk menggunakan pendekatan manufaktur baru saat mendesain X-59. Pesawat ini digunakan untuk menguji teknologi manufaktur canggih, seperti kulit komposit besar yang terbuat dari satu bagian utuh di sayapnya. X-59 juga merupakan proyek pertama dari Skunkworks yang menggunakan toleransi tinggi baru dan kemampuan pengeboran serta penyadapan robot otomatis yang sangat canggih. Fitur mencolok lainnya dari desain ini adalah tidak adanya garis pandang langsung bagi pilot. Kokpit menggunakan sistem visi eksternal atau XVS, yang memungkinkan pilot untuk melihat melalui umpan dari serangkaian kamera resolusi tinggi yang menghadap ke depan. Sistem pencitraan multispektral Collins EVS 3600 yang terletak di bawah hidung pesawat juga digunakan untuk mendarat. Pada Januari 2024, NASA dan Lockheed Martin secara resmi meluncurkan pesawat uji supersonik mereka dengan upacara peluncuran di pabrik Skunkworks di Palmdale. Hampir setahun kemudian, pada Desember 2024, NASA berhasil menyelesaikan uji pertama mesin dengan afterburner maksimum, yang merupakan langkah maju penting dalam mempersiapkan pesawat untuk penerbangan pengujian terpadu. Pengujian pertama ini bertujuan untuk memastikan apakah sistem pesawat akan beroperasi dengan benar menggunakan daya dari mesinnya sendiri. Selama rangkaian uji pertama, mesin diuji pada kecepatan yang relatif rendah tanpa pengapian untuk memeriksa kebocoran dan memastikan bahwa semua sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Tim kemudian mengisi bahan bakar X-59 sekarang. NASA dan Lockheed Martin menantikan penerbangan pertama X-59 yang dijadwalkan tahun ini. Meskipun beberapa orang mungkin merasa kecewa dengan perubahan dan penundaan yang terjadi selama hampir 5 tahun, di sisi lain, tidak ada yang ingin terburu-buru ketika menghadapi revolusi potensial dalam transportasi penumpang, bahkan jika itu berdasarkan pada pengulangan keberhasilan Concorde. Apa pendapat Anda? Apa yang menurut Anda dapat membantu mempercepat adopsi massal transportasi supersonik? Atau apakah ini masih terlalu dini bagi kita untuk bermimpi bepergian dari Paris ke New York hanya dalam beberapa jam? Pastikan untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan suka, berlangganan saluran, dan menekan tombol notifikasi untuk lebih banyak konten seperti ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.